Tahukah kalian bahwa timnas Brasil, sang raja sepak bola dunia, pemegang 5 mahkota Piala Dunia yang ditakuti oleh seluruh negara di muka bumi, ternyata punya satu kutukan yang sampai detik ini belum bisa mereka patahkan? Ya, kalian tidak salah dengar. Percaya atau tidak, sepanjang sejarah sepak bola, tim Samba belum pernah sekalipun mengecap kemenangan saat melawan Norwegia di laga kompetitif maupun persahabatan. Dan di panggung terbesar, di babak sistem gugur Piala Dunia 2026, hantu dari kekalahan tragis nan menyakitkan di Marseille pada tahun 1998 itu kembali datang menghantui. Saat itu, generasi emas Brasil ditumbangkan secara dramatis. Kini, pertanyaannya, apakah generasi Vinicius, Matheus Cunha, dan kawan-kawan sanggup mematahkan kutukan kelam ini? Ataukah justru air mata yang akan kembali tumpah di atas lapangan New Jersey, dan Brasil harus angkat koper lebih awal dari yang dibayangkan? Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membedah habis semua hal tentang sepak bola, khususnya perjalanan timnas Brasil. Pastikan kalian jangan skip dan tonton video ini sampai habis, karena hari ini, tepat tanggal 4 Juli 2026, kita punya update eksklusif yang sangat krusial soal kondisi terbaru cedera Neymar dan Raphinha, serta bocoran taktik jenius dari Carlo Ancelotti yang mungkin belum kalian dengar. Dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita menyelam lebih dalam untuk membedah strategi melawan Norwegia, mari kita kilas balik sebentar ke pertandingan terakhir Brasil melawan Jepang. Kemenangan 2-1 di laga tersebut memberikan kita banyak sekali pelajaran berharga. Jujur saja, itu bukanlah pertandingan yang mudah dan bukan permainan terbaik dari skuad Brasil. Samurai Biru bermain dengan sangat disiplin, formasi mereka sangat rapat, dan etos kerja mereka benar-benar merepotkan lini tengah kita. Namun, disinilah mentalitas juara sejati dari tim Samba berbicara lantang. Brasil tidak lagi sekadar bermain mengandalkan Jogo Bonito yang memanjakan mata tetapi rapuh di pertahanan. Di bawah tangan dingin seorang Carlo Ancelotti, Brasil telah berevolusi menjadi mesin pemenang yang pragmatis. Mereka tahu persis bagaimana caranya meraih kemenangan mutlak meskipun sedang tidak bermain di level atau performa terbaiknya. Kemenangan atas Jepang kemarin bukan sekadar tambahan 3 poin untuk lolos, melainkan sebuah suntikan moral yang sangat masif, membangun karakter pantang menyerah yang akan sangat dibutuhkan oleh Brasil untuk melangkah lebih jauh ke babak 16 besar ini. Sekarang, mari kita masuk ke kabar utama yang pastinya sudah sangat kalian tunggu-tunggu. Update dari ruang perawatan medis timnas Brasil. Mari kita bahas kondisi Raphinha terlebih dahulu. Seperti yang kita saksikan bersama dengan perasaan was-was, winger andalan Brasil ini sempat cedera di laga sebelumnya dan terpaksa ditarik keluar lapangan. Namun, kabar terbaru yang berhasil kami dapatkan langsung dari kamp latihan per hari ini, memberikan secercah harapan. Staf medis timnas Brasil memberikan sinyal yang cukup positif. Meskipun mereka menegaskan bahwa kita semua tetap harus realistis. Raphinha dilaporkan sudah mulai kembali merumput, berlatih secara terpisah dari grup utama. Fokus utamanya saat ini adalah pada penguatan otot di sekitar area yang cedera dan mengembalikan mobilitas engkelnya secara maksimal. Tim dokter menyatakan bahwa pembengkakannya sudah jauh berkurang drastis dibandingkan 2 hari lalu. Namun, kita tahu betul siapa Carlo Ancelotti. Beliau dikenal sebagai pelatih kawakan yang sangat kalkulatif dan tidak mau mengambil risiko konyol yang bisa membahayakan karir pemain sekaligus merugikan tim Samba. Kemungkinan terbesar, Raphinha akan disimpan dan memulai laga super penting melawan Norwegia dari bangku cadangan. Etos kerja Raphinha dalam melakukan pressing ketat di lini depan, tapi mengistirahatkannya atau menjadi super sub adalah langkah kompromi terbaik untuk timnas Brasil jika mengalami kebuntuan. Lalu, bagaimana dengan sang pangeran timnas Brasil, Neymar Junior? Ini selalu menjadi topik perbincangan paling panas, tidak hanya di markas latihan Brasil di New Jersey, tapi di seluruh penjuru dunia. Proses pemulihan Neymar ibarat sebuah perjalanan roller coaster emosi bagi kita semua para pendukung setia tim Samba. Berita baiknya hari ini, Neymar sudah mulai dilibatkan dalam beberapa sesi latihan taktik bersama rekan-rekan setimnya. Sentuhan magis yang menjadi ciri khasnya masih sangat melekat, dan yang paling penting, senyum lebarnya sudah kembali terlihat di sesi latihan. Itu menandakan bahwa secara psikologis, dia merasa jauh lebih baik. Tapi, tunggu dulu. Jika kita bicara tentang kebugaran fisik paripurna untuk bermain di level intensitas tinggi, apalagi di ajang sekelas Piala Dunia selama 90 menit penuh bagi Brasil, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda.
Ancelotti dan tim medis sangat berhati-hati meramu menit bermain untuk Neymar. Norwegia memiliki keunggulan postur fisik yang luar biasa besar dan gaya main yang tidak segan mengandalkan duel-duel keras. Memaksakan Neymar bermain sejak menit peluit awal berbunyi bisa menjadi bumerang yang menghancurkan. Oleh karena itu, sangat masuk akal dan rasional jika Neymar tengah disiapkan khusus oleh Brasil sebagai senjata rahasia pamungkas di babak kedua. Bayangkan skenario ini. Ketika para bek Norwegia mulai kelelahan secara fisik dan kehilangan fokus di menit ke-60 atau 70, masuknya seorang Neymar dengan visi bermain tingkat dewa, dribble mematikan, dan kemampuannya menarik 3 bek lawan sekaligus, akan benar-benar menghancurkan struktur konsentrasi pertahanan mereka. Berbicara mengenai momen krusial di pertengahan babak kedua, mari kita bedah lebih dalam taktik pergantian pemain yang sejauh ini telah terbukti menjadi salah satu senjata paling menakutkan yang dimiliki Brasil di turnamen ini. Di era sepak bola modern dengan aturan 5 pergantian pemain, Carlo Ancelotti benar-benar telah menyulap bangku cadangan Brasil menjadi ancaman yang sama mematikannya dengan 11 pemain utama. Timnas Brasil saat ini tidak hanya bergantung pada satu rencana tunggal. Ketika kebuntuan terjadi di atas lapangan, Don Carlo memiliki kebiasaan brilian untuk merombak struktur sayap dan dinamika lini tengah secara bersamaan, nyaris tanpa menurunkan kualitas permainan tim. Jika Rafinha dan Neymar ada di bangku cadangan, bersama dengan talenta muda yang meledak-ledak seperti Endrick atau Martinelli, itu artinya Brasil punya kedalaman skuad yang mungkin tidak dimiliki oleh negara peserta manapun di kompetisi ini. Ancelotti kerap mempraktikkan pergantian ganda, atau bahkan 3 pemain sekaligus, hanya untuk menyuntikkan ledakan kecepatan dan energi baru secara instan. Bayangkan saat bek sayap lawan sudah mulai terbiasa dan kehabisan napas meladeni tempo permainan Vini di sisi kiri. Tiba-tiba masuk tenaga segar dan liar di sektor kanan dan tengah. Hal ini serta-merta merusak sistem penjagaan lawan yang sudah dibangun susah payah oleh Brasil. Taktik pergantian Ancelotti ini bukan sekadar mengganti pemain yang kelelahan. Ini adalah tentang bagaimana mengubah dimensi arah serangan Brasil, dari yang tadinya mungkin terlalu vertikal menjadi jauh lebih melebar, atau sebaliknya, demi menarik bek lawan keluar dari zona nyamannya dan mengeksploitasi celah kecil apapun. Sekarang, mari kita masuk ke hidangan utamanya. Membedah peta kekuatan dan merancang taktik Brasil melawan lawan selanjutnya, tim tangguh dari utara, Norwegia. Satu hal yang harus ditanamkan di kepala setiap pemain Brasil, jangan pernah meremehkan mereka sedetik pun. Norwegia yang sekarang bukan lagi sekadar tim kuda hitam biasa. Mereka menjelma menjadi raksasa yang menakutkan. Di lini depan, mereka punya monster mesin gol bernama Erling Haaland, dan di lini tengah, mereka dikendalikan oleh otak serangan yang sangat brilian pada diri Martin Odegaard. Data statistik menunjukkan bahwa Brasil tampil sangat mendominasi sejauh turnamen ini bergulir, mencatatkan rata-rata di atas 60 percobaan tembakan dan konsisten mengurung lawan di setengah lapangan mereka sendiri. Tapi, ironisnya, situasi penguasaan bola dominan inilah yang paling disukai oleh Norwegia. Mereka menguasai seni bertahan dengan sistem pertahanan blok rendah yang sangat rapat dan berlapis, siap menyerap tekanan bertubi-tubi dari Brasil. Menghadapi situasi ini, rencana permainan taktik Ancelotti untuk laga besok haruslah sangat presisi. Pertama dan yang paling utama, lini pertahanan Brasil tidak boleh terpancing berdiri terlalu tinggi. Memainkan garis pertahanan tinggi secara sembrono melawan Norwegia adalah tindakan yang sangat berbahaya. Jika Brasil sampai meninggalkan ruang kosong yang luas di area belakang bek, Erling Haaland akan mengeksploitasinya habis-habisan dengan kecepatan lari dan kekuatan fisiknya. Kunci utama untuk mematikan pergerakan Norwegia sebenarnya ada pada bagaimana Brasil bisa memutus aliran bola, memotong jalur suplai utama dari kaki seorang Martin Odegaard. Sangat mungkin Brasil akan melihat Ancelotti menugaskan salah satu gelandang bertahan Brasil yang paling agresif untuk mengemban tugas khusus. Mereka akan diinstruksikan melakukan penjagaan super ketat kepada Odegaard, terus menjadi bayang-bayangnya, dan tidak memberikannya waktu atau ruang walau hanya 1 detik pun untuk mengangkat kepala dan mengirimkan umpan-umpan terobosan mematikan ke arah Haaland. Di sisi seberang lapangan, pertanyaannya adalah, bagaimana cara Brasil membongkar pertahanan berlapis ala Skandinavia milik Norwegia? Satu hal yang pasti, tim Samba tidak boleh gegabah hanya mengandalkan umpan silang lambung dari pinggir lapangan. Bek tengah Norwegia memiliki postur yang terlalu menjulang tinggi dan terlalu tangguh untuk duel-duel udara statis. Taktik yang harus diterapkan adalah aliran umpan-umpan pendek yang super cepat di area sepertiga akhir lapangan lawan. Brasil membutuhkan tusukan-tusukan tajam dari area antar lini, pergerakan tanpa bola yang dinamis,
serta kelicinan para pemain depan Brasil untuk memancing bek Norwegia agar terpancing keluar dari sarangnya, dengan harapan mereka melakukan pelanggaran di area berbahaya yang berujung pada tendangan bebas. Kecepatan, kelincahan, dan keberanian Vini untuk melakukan tusukan penetratif ke dalam kotak penalti akan memegang peranan yang amat sangat. Kabar terbaru lainnya yang bisa kami sampaikan dari pemusatan latihan hari ini, suasana tim Brasil secara keseluruhan sangat luar biasa kondusif. Tidak ada raut kepanikan atau ketegangan berlebih yang terlihat di wajah para pemain, meskipun sejarah rentetan pertemuan buruk di masa lalu seolah tidak memihak tim Samba. Para penggawa Brasil sadar betul bahwa rekor kelam masa lalu melawan Norwegia, khususnya trauma kekalahan tahun 1998, hanyalah sekadar catatan sejarah lampau. Generasi yang ada saat ini tidak mau terkungkung masa lalu. Mereka sangat termotivasi dan berambisi untuk menulis lembaran sejarah emasnya sendiri. Terlebih lagi, Brasil akan bermain di depan puluhan ribu barisan pendukung fanatik sepak bola Amerika Selatan yang memadati stadion di New Jersey, yang pastinya akan menyulap atmosfer stadion bergemuruh layaknya bermain di kandang sendiri. Fokus yang tak tergoyahkan, kedisiplinan tingkat tinggi menjaga area, dan eksekusi peluang yang berdarah dingin akan menjadi kunci penentu bagi Brasil antara melangkah jauh atau tenggelam dalam tangisan kekalahan. Pertandingan nanti dipastikan akan berjalan sangat alot, menguras fisik, dan dipenuhi oleh tensi tinggi dari menit pertama hingga peluit panjang dibunyikan. Ini sudah bukan lagi sekadar laga perebutan tiket ke babak selanjutnya. Ini adalah ujian sesungguhnya. Ujian kelayakan mental dan karakter juara bagi skuad bertabur bintang Brasil asuhan Carlo Ancelotti. Mampukah Brasil menahan ledakan serangan balik mematikan dari seorang Erling Haaland, dan pada saat yang bersamaan, menemukan cara ajaib untuk membongkar tembok kokoh khas Eropa Utara yang dijaga para pemain Norwegia? Waktu yang akan menjawabnya. Nah, setelah mendengarkan semua update eksklusif dan analisis taktik tadi, menurut kalian sendiri, dengan situasi di mana Rapinya dan Neymar kemungkinan besar baru akan diturunkan sebagai pendobrak mematikan di babak kedua. Kira-kira seperti apa susunan trio lini depan yang paling pas dan ideal untuk diturunkan Ancelotti sejak menit pertama melawan Norwegia nanti? Coba tuliskan formasi andalan kalian, analisis singkat, dan tebakan skor akhir pertandingan di kolom komentar di bawah sekarang juga. Mari kita debat sehat di bawah.